Ngerepotin kemana-mana. Kegiatan kami di hari ini tanggal 28 September 2024, di mana hari ini kami melaksanakan pameran karya, atau juga ada sekolah lain menyebutnya panen karya. Nah, mengapa hari ini disebutkan kata panen atau pameran? Karena anak-anak selama kurang lebih 2 bulan sudah belajar tentang proyek penguatan profil pelajar Pancasila dengan tema Cinta Bangga Paham Rupiah. Kemudian itu untuk kelas 10 dan 11, lalu untuk kelas 12 temanya BPJS. Nah, di mana selama 2 bulan itu mereka mencoba memahami apa sih yang ada pada mengapa sih kita harus bangga, cinta, paham pada rupiah, dan ada apa sih dengan BPJS rupanya. Setelah mereka menerima pemahaman terhadap materi itu, lalu mereka membuat sebuah proyek. Nah, proyek ini dalam kurikulum Merdeka itu diberikan kebebasan kepada anak untuk mengimplementasikan apa yang dia sudah pahami dalam bentuk sebuah karya. Apakah karyanya itu berbentuk esai, puisi, kemudian video, kemudian ada tadi buku yang lumayan menarik ya yang dibuat anak-anak, dan juga ada poster-poster. Nah, itu yang mereka sajikan, tapi yang dinilai yang dalam asesmen pembelajarannya bukan hasil karyanya, tapi bagaimana proses profil atau karakter itu terbentuk selama 2 bulan ini. Apakah anak-anak telah mampu menunjukkan gotong royongnya, kreativitasnya, atau berketuhanannya, religinya seperti apa? Itu yang dinilai. Pelaksanaan P5 ini terdiri dari 7 aktivitas yang terangkum dalam alur Kusapa Kamu. Kusapa Kamu itu merupakan alur dari Ku Kenali. Pada alur Ku Kenali, peserta didik diperkenalkan dengan Bank Indonesia sebagai lembaga moneter di Indonesia. Apa itu Bank Indonesia, tugas dan wewenang Bank Indonesia, dan kemudian peserta didik dikenalkan dengan konsep CBPR, yaitu cinta, bangga, paham, rupiah. Dan kemudian mengenalkan bagaimana cara merawat dan menjaga rupiah. Adapun produk yang dihasilkan anak-anak dalam alur ini adalah mind mapping dan pop-up book sederhana karya anak-anak yang memuat bagaimana pemahaman mereka terhadap Bank Indonesia dan pemahaman mereka terhadap konsep cinta, bangga, paham, rupiah. Alur kedua adalah Ku Sayangi. Pada alur ini aktivitasnya anak-anak disajikan kasus-kasus terkait rupiah. Misalnya lepasnya sipadan dan ligitan, inflasi, atau rendahnya penghargaan terhadap uang logam, dan juga kasus uang palsu. Kemudian anak-anak diminta untuk mengungkapkan pendapat mereka dan membuat poster terkait kasus tersebut. Selanjutnya, anak-anak diminta untuk menarasikan konsep bangga rupiah yang terdapat dalam setiap lembaran uang rupiah. Produk dari kegiatan ini adalah anak-anak ada yang melukis gambar pahlawan yang ada di lembaran uang rupiah, dan kemudian memberikan penjelasan tentang mengapa pahlawan tersebut dipilih untuk menjadi gambar di lembaran uang tersebut. Ada juga yang menjelaskan dalam bentuk tarian, dan tarian yang dipilih adalah tarian yang ada di lembaran uang. Ada juga loh yang cosplay tokoh-tokoh yang ada di lembaran uang sambil menarasikan siapa tokoh tersebut. Jadi, selain mencintai rupiah, anak-anak juga mengenal budaya Indonesia dan mengenal pahlawan-pahlawan yang terdapat di lembaran uang tersebut. Nah, alur ketiga adalah Ku Pahami. Pada alur ini, aktivitas anak-anak
diperkenalkan tentang transaksi tunai dan non-tunai. Apa itu kris dan produk-produk non-tunai lainnya. Kemudian, anak-anak melakukan role playing dengan mensituasikan mereka melakukan transaksi tunai dan non-tunai dengan menggunakan kris. Alur keempat adalah Kurancang Aksiku. Pada alur ini, aktivitas anak-anak mulai merancang aksi karya terkait pemahaman mereka terhadap konsep cinta, bangga, paham rupiah dalam segala bentuk rancang aksi yang sesuai dengan minat dan bakat peserta didik. Alur kelima adalah Kurayakan Aksiku. Nah, pada alur ini, anak-anak mempresentasikan hasil rancang aksi mereka dalam bentuk karya. Bisa loh dalam bentuk drama musikal ataupun dalam bentuk yang lainnya. Nah, alur keenam ini penting nih, yaitu tunjukkan dedikasimu. Pada alur ini, peserta didik diminta untuk menjadi agen sosialisasi cinta, bangga, paham rupiah untuk keluarga ataupun komunitas di lingkungan anak-anak tersebut berada. Produk yang dihasilkan anak-anak adalah video yang memperlihatkan bagaimana mereka mensosialisasikan cinta rupiah kepada orang tua, keluarga, atau komunitas pertemanan di luar peserta didik SMA Negeri 16 Medan. Jadi, jika kita bisa kalkulasikan bahwa ada 380 siswa kelas 11 dan 280 siswa kelas 10 yang mengikuti P5 Cinta Bangga Paham Rupiah ini, lalu ditambah lagi 660 siswa tersebut akan mensosialisasikan cinta rupiah kepada keluarga atau kepada lingkungannya, maka hampir 1000 atau malah lebih dari 1000 orang akan tersosialisasi konsep cinta, bangga, paham rupiah. Di alur terakhir atau alur ketujuh adalah Mari Berefleksi. Mari Berefleksi ini sekaligus disertai dengan pameran hasil karya, di mana dengan pameran hasil karya, anak-anak menampilkan hasil karya mereka terkait P5 yang telah mereka rancang sebelumnya. 3 minggu anak-anak telah mempelajari tentang bagaimana merawat dan menjaga rupiah. Sangat senang sekali mengetahui bahwa anak-anak kami memiliki ketertarikan yang luar biasa, kemudian kreativitas juga yang luar biasa, sehingga kami merasa bahwa tujuan kami di awal untuk modul ini sudah tercapai, di mana anak-anak kami lihat sudah memahami dan mendapatkan pengalaman yang baik tentang bagaimana merawat, menjaga sebagai satu bagian dari cinta, bangga, paham rupiah. Perasaan saya mengikuti kegiatan P5 sangat seru ya, karena di dalam pelajaran P5 ini saya dapat mengetahui menghindari uang palsu, juga hal-hal aktivitas yang seru yang berupa membuat poster, melukis, juga menari atau bernyanyi. Saat saya dapat P5 ini asik, seru, dan saya bisa mengetahui bagaimana cara tips agar uang tidak rusak. Dengan lama 5J, jangan dicoret, jangan dilipat, jangan dibasahi, jangan diremas, dan jangan di staples. Ngerepotin kemana-mana.